Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan dan dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Riza dengan NIM 2411102434083. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang teori kontrak sosial yang merupakan konsep penting dalam pemahaman hubungan internasional. Apa itu teori kontrak sosial? Teori kontrak sosial menjelaskan bahwa manusia pada awalnya hidup dalam keadaan alamiah tanpa pemerintahan dan hukum. Untuk mengatasi kesulitan dan penindasan, manusia membuat dua perjanjian. 1. Ada perjanjian Pactum Unionis, mencari perlindungan atas kehidupan dan harta benda. 2. Ada Pactum Subjectionis, menyerahkan sebagian kebebasan kepada otoritas untuk mendapatkan perlindungan. 2. Analisis teori kontrak sosial oleh Thomas Hobbes. Hobbes berpendapat bahwa sebelum kontrak sosial, manusia hidup dalam keadaan ketakutan dan egoisme. Dalam pandangannya, kehidupan di negara alam adalah soliter, miskin, jahat, dan pendek. Manusia menyerahkan semua hak kepada otoritas absolut untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban. Hobbes mendukung absolutisme di mana hukum bergantung pada kekuasaan penguasa. 3. Analisis teori kontrak sosial oleh John Locke. Berbeda dengan Hobbes, Locke melihat keadaan alam sebagai zaman emas yang penuh dengan kebebasan dan kesetaraan. Locke menekankan pentingnya hak milik dan bahwa individu tidak menyerahkan semua haknya, tetapi hanya hak untuk menegakkan hukum. Tujuan pemerintah menurut Locke adalah melindungi hak-hak alami, kehidupan, kebebasan, dan properti. 4. Analisis teori kontrak sosial oleh Jean-Jacques Rousseau. Rousseau memberikan interpretasi baru menyatakan bahwa kontrak sosial adalah konstruksi hipotetis. Ia berargumen bahwa kehidupan di negara alam adalah bahagia dan setara, tetapi hilang dengan munculnya properti pribadi. Rousseau menekankan kehendak umum sebagai dasar legitimasi pemerintahan di mana individu harus tunduk pada kehendak kolektif. 5. Perbandingan teori Hobbes, Locke, dan Rousseau. Hobbes berpendapat negara ada untuk mengendalikan konflik dan menjaga ketertiban. Locke berpendapat negara ada untuk melindungi hak-hak individu. Dan Rousseau berpendapat negara harus mencerminkan kehendak umum dan menjamin kebebasan individu. 6. Kesimpulan. Jadi, teori kontrak sosial memberikan kerangka penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam hubungan internasional. Pemikiran Hobbes, Locke, dan Rousseau masih relevan dalam diskusi tentang hak asasi manusia, pemerintahan, dan keadilan sosial di era modern. Jadi kita sudah sampai di penutup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.